ini, di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, kita duduk bersama orang yang mulia, sambungkan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kita semua punya hajat, yang hadir punya hajat, para pencari bahagia, betul tidak? Yang hadir malam hari ini ingin dapat berkah dari majelis, betul tidak? Makanya kita nyebut nama Nabi Muhammad. Malam hari ini adalah malam Jumat yang insya Allah kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, poin yang nomor 2, hadirnya kita malam hari ini halal bihalal, silaturahmi, sesama muslim silaturahmi, tetangga silaturahmi, sesaudaraan, betul tidak? Betul tidak? Ketahuilah kalau kita putus hubungan silaturahmi, walaupun ribuan kali kita hadir ke majelis, kita tidak akan dapat berkah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun puluhan kali Anda datang ke majelis, tapi kalau masih mutus hubungan silaturahim, tidak akan dapat barokah dari majelis itu. Kenapa? Allah larang untuk menurunkan rahmat dan taufiknya kepada dua orang yang saling memutus hubungan silaturahim. Betul tidak? Betul tidak? Ya, janjinya Allah, Rasulullah yang menyampaikan bahwa di mana ada majelis, di mana ada perkumpulan, tapi di dalamnya masih ada yang hadir memutus hubungan silaturahim, maka berkah, rahmat, hidayah tidak akan turun ke majelis yang mulia itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di acara yang mulia ini, kita duduk di majelis yang mulia ini, kita bersilaturahim, duduk karena Allah, halal bihalal karena Allah, ngaji karena Allah, kumpul karena Allah. Insya Allah nanti di surga dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hikmah daripada silaturahim ada 5. Hikmah daripada silaturahim itu, Bu, ada 5. 1, Allahumma sholli ala Muhammad, lancar rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang gemar silaturahim akan mendapatkan 5 kemuliaan. 1, panjang rezekinya. 2, panjang umurnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingin dapat rezeki tidak? Yang keras, ingin dapat rezeki tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Gemar silaturahim. Pernah dengar tidak? Orang gak keluaran kamar sama tetangga gak kenal, itu dapat rezeki tidak? Tidak. Makanya kalau gemar silaturahim, ada hajatan, Bu, monggo Bu hadir ke rumah, Bu. Bu, di sana Bu, ada ini Bu, itu. Kalau mutus hubungan silaturahim, itu tetangga sebelah itu undang, wah, ngapain undang itu, orang tidak kenal. Betul tidak? Betul tidak? Dari itu, ayo kita gemarkan silaturahim. Mumpung di bulan Syawal, buka lembaran baru kita, halal bihalal tembus sampai ke hatinya, bukan hanya di jasadnya. Betul tidak? Barang siapa yang ingin dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambung silaturahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dipanjangkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan rezekinya oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, diberkahkan rezekinya oleh Allah. Amin Allahumma. Orang kalau sudah lancar rezekinya, sakit kepala sehat tidak? Sehat tidak? Orang kalau lancar rezekinya sakit kepala sehat tidak? Tuh Pak Lurah. Pak Lurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sesehat apapun kita, tapi kalau tidak punya uang, pening tidak? Pening tidak? Yang keras, pening tidak? Bu, mau dapat rezeki tidak? Mau lancar rezeki tidak? Mau berkah keluarganya tidak? Nanti terakhir saya kasih amalan nanti. Tapi dibaca ya. Nah itu yang pertama, silaturahim akan memberkahi rezeki. Yang kedua akan memanjangkan umur. Yang kedua dikenal oleh malaikat
dikenal oleh penduduk langit. Orang kalau sudah dikenal di penduduk langit, maka kehidupannya beres. Kalau hanya dikenal oleh penduduk bumi, maka manusia itu ruwet. Berapa banyak orang mencari bahagia tapi ketemunya dengan derita, betul tidak? Hanya mengukur kebahagiaan dengan secara akal, tapi tidak pernah takarrub kepada Allah, memunajat kepada Allah, mengetuk pintu langitnya Allah, mencari rezeki lewat jalur bumi sampai melupakan pintu langit. Itu bertanda orang itu menderita, betul tidak? Nah, kalau orang gemar silaturahim akan dikenal oleh penduduk langit, dan insya Allah apapun yang sulit dalam hidup pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang nomor 3, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang nyambung silaturahim. Apa? Yang nomor 3, tampak kuat keimanannya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 1, disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hormatilah tamu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kata Rasulullah dilanjut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Maka tatkala ada orang yang memutus hubungan dengan silaturahim, maka putus hubungan juga dengan ahli langit. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Eman-eman Pak, kita sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi kita dalam hidup memutus hubungan dengan tetangga, memutus hubungan dengan keluarga, maka tidak akan mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar tidak akan mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar. Nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan keistimewaan nisfu Sya'ban. Malam 1 Rajab, malam 1 Ramadan istimewa, malam-malam istimewa sekalipun kalau masih ada ghil di dalam hatinya, kebencian sesama saudara, kebencian dengan tetangga, kebencian dengan saudara-saudara, tidak akan mendapatkan keistimewaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tabur rahmat malaikat, ya Allah. Tabur rahmat malaikat, ya Allah. Lapor malaikat, ya Allah. Di situ ada 2 orang, yang mana 2 orang itu putus hubungan dengan tetangga, putus hubungan dengan saudara sesama muslim, putus hubungan dengan kerabat-kerabatnya, jangan dikasih. Tapi dia sholat, ya Allah, jangan dikasih. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nisfu Sya'ban, ya Allah, jangan dikasih. Keistimewaan Lailatul Qadar jangan dikasih kalau masih di dalamnya ada putus hubungan silaturahim. Maka dari itu halal bihalal di majelis yang mulia ini, ayo kita halal bihalal sampai tembus ke hatinya, sehingga keluar dari majelis ini rahmat Allah turun kepada kita, keluar dari majelis ini dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Suatu ketika di zaman Al-Imam Al-Habib Hasan ibn Sholeh Al-Bahar, Allahumma sholli ala Muhammad, orang kalau sudah dapat rahmat dari Allah beres Pak, Bu. Orang Pak, seburuk-buruk apapun orangnya, kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah, husnul khotimah. Sebaik-baik apapun orangnya, tapi kalau masih bermusuhan, ke masjid tidak kenal, ke tetangga tidak kenal, ke ulama tidak mau duduk, tidak mau kenal, ke pengajian tidak mau kenal, maka sebaik apapun orangnya tetap tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Al-Imam Al-Habib Hasan ibn Sholeh Al-Bahar, ada bajingan yang tiap harinya nakal, pekerjaannya maksiat kepada Allah. Jumat tidak pernah, ke masjid tidak pernah, puasa apalagi, ke Quran tidak kenal, ke tetangga tidak akur. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu ketika, Allahumma sholli ala Muhammad, suatu ketika bajingan itu berteman dengan ustadz. Ada ustadz di sebelahnya itu, di sebelah rumahnya dia berteman dengan ustadz. Tiap hari bajingan itu jalan sama ustadz, kemana-mana bareng ustadz.
Suatu ketika majelisnya Al-Imam Al-Habib Hasan ibn Shalih Al-Bahar itu ada rutinan. Tiap malam Jumat ada rutinan. Akhirnya si Ustadz itu datang ke majelis. Datang, duduk di depannya Habib. Setelah duduk di situ, ngaji. Bajingan itu ada perlu sesuatu sama Ustadz. Datang ke rumahnya ditanya kepada istrinya, "Bu, mana Ustadz?" "Ustadz tidak ada. Ustadz sedang ngaji ke kediaman Al-Imam Al-Habib Hasan ibn Shalih Al-Bahar." Saya punya perlu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya punya perlu penting, Bu. Kemana Ustadz? Tidak ada. Ustadz sedang ngaji ke kediaman Al-Imam Al-Habib Hasan ibn Shalih Al-Bahar. Kalau kamu butuh ke sana, hampiri ke sana. Siap. Berangkat itu. Bajingan pakai celana tatuan. Muka tatuan, ini tatuan. Subhanallah, sampai ke masjid. Dia diem. Diem saja. Mana tuh Ustadz? Di pintu masjid dia diem. Diem terus. Akhirnya tanya, "Tahu Ustadz ini?" "Oh, enggak tahu." Akhirnya datang ke dalam dicari, ternyata Ustadznya di depannya Habib tuh. Di depannya Habib ditanya, "Ustadz, ya ada yang butuh di belakang." "Siapa?" "Enggak tahu, orangnya pakai tato." Kurang ajar. Saya lagi ngaji, datang ke dalam, saya malu sama Habib. Akhirnya keluar, nyampe di pintu, "Ada apa kamu butuh saya?" "Saya lagi ngaji, tidak ada waktu lain." Dia bilang, "Allahumma sholli ala Muhammad, saya ini penting, saya butuh jenengan hari ini." "Oh, tidak bisa, saya sedang mengikuti pengajian, besok saja." "Oh ya, tidak apa-apa, kalau besok tidak apa-apa." Akhirnya si Ustadz ngaji lagi, yang bajingan keluar. Subhanallah, 2 hari dari kejadian itu, si bajingan itu tiap malam nangis kepada Allah. Tiap malam nangis kepada Allah, "Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah." Nangis tiap malam. Salat, qiyamul lail, baca Quran, istighfar, salawat tiap malam si itu bajingan. Akhirnya 1 minggu dari itu si bajingan itu meninggal. Meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hingga pada akhirnya sekampung rame sekampung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget semuanya. Ada yang menangis. Ditanya, "Kenapa kamu menangis? Wong itu bajingan." "Bukankah bajingan itu mati dalam keadaan sujud kepada Allah?" "Gimana saya tidak mau nangis? Saya sujud kepada Allah tiap malam, baca Quran, tiap malam berzikir, tiap malam bersolawat. Belum tentu dapat jaminan husnul khotimah." Itu bajingan. Pekerjaannya nakal, matinya dalam keadaan sujud kepada Allah. Gimana saya tidak mau nangis? Iri saya kepada itu. Akhirnya apa amalannya orang ini? Tidak tahu. Semasa hidupnya ya kalau enggak curi ayam, curi sanyo katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sudah si ustadznya itu datang, ditanya, "Ustadz, sebelum dikuburkan ini mayat, saya mau berdiskusi dengan jenengan." "Ya, ada apa?" "Ini anak yang meninggal nih orang, yang meninggal nih kan berteman dengan jenengan." "Ya, tiap hari dengan jenengan." "Ya, kesana kemari dengan jenengan." "Ya, saya mau tanya, selama bareng jenengan apakah ada seperti dari kebaikan orang ini?" Ustadznya mikir lama tuh. "Pak, Bu, selama orang ini bareng saya tidak pernah melakukan kebaikan apapun." Kaget itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaget itu orang semuanya pada, "Masa Ustadz?" "Iya. Selama saya bareng dengan bajingan ini tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Hingga pada akhirnya saya dengar-dengar ini sudah wafat. 2 hari yang lalu hampirin saya di masjid. Saya waktu ngaji dia datang ke masjid. Ngapain?" "Ya enggak ngaji, cuman butuh saya," katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah tidak usah banyak debat. Ayo kita mandikan, ayo kita sholatkan, kita kafani, lalu kita kuburkan. Kasihan ini mayat. Ya, akhirnya terus dikafani, disolatkan, terus sudah akhirnya dikubur. Si ustadz itu sampai ke rumahnya bengong, diem. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa?
Seorang bajingan tiap hari pekerjaannya maksiat kepada Allah, tapi mati dalam keadaan sujud, matinya husnul khotimah, yang jelas ini surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya tidak ada jawaban, datang kepada gurunya, si ustadz itu datang kepada gurunya, ke Habib Hasan. Swan, assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nak? Ya alhamdulillah sehat. Duduk itu orangnya. Akhirnya diem itu ustadznya, diem, Habibnya masih ke dalam. Nah, keluar Habibnya. Nak, dari mana kamu? Saya dari rumah Habib, datang ke sini minta petunjuk. Oh iya, minum dulu kopinya nak. Ya monggo, bismillah. Ya Habib, terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau enggak pakai cara ini, enggak diminum-minum ini Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya, ada apa kamu nak datang ke sini? Habib, saya mau tanya Habib. Doakan saya. Saya ini Habib berteman dengan bajingan. Terus bajingan itu Habib sekarang meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Ya jelas sujud kepada Allah husnul khotimah itu tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Habib, yang menjadi pertanyaan ke saya Habib, itu matinya dalam keadaan sujud kepada Allah. Sedangkan selamat berteman dengan saya, orang itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Diem itu. Yang mana orangnya? Yang kemarin waktu anak ngaji Habib, yang masuk ke dalam ke masjid yang pakai kolor, yang pakai itu, pakai kaos bertato semuanya itu Habib. Oh itu nak. Iya. Habibnya diem. Nah, iya Habib. Kamu tahu dia yang hadir ke sini apa niat mau ngaji apa tidak? Tidak sama sekali Habib. Atau mungkin niat mau datang ke pengajian, mau dengarkan pengajian? Tidak sama sekali Habib. Mungkin mau nyambung silaturahim, mau suan? Tidak sama sekali Habib. Terus apa tujuannya? Dia datang ke sini cuman butuh sesuatu kepada saya. Habib itu langsung tegas mengatakan, nak ketahuilah, walaupun dia berangkat dari rumah tidak membawa niat baik, tidak niat ke pengajian, tidak mau duduk ke pengajian, tidak niat mau dengarkan pengajian, tapi berkat pengajian yang terselenggara malam itu, bajingan itu mendapatkan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janjinya Allah, di mana ada tempat, di mana ada rumah, di mana ada lapangan, ditempatkan pengajian, ditempatkan majlis taklim, ditempatkan majlis sholawat, wasiat humur rahmah, Allah akan turunkan rahmat. Allahumma amin. Nah, kita semua yang hadir malam hari ini duduk di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, membawa niat yang mulia, insya Allah keluar dari majelis ini kita semua dijadikan orang yang mulia. Amin Allahumma. Anak kita dijadikan orang yang mulia. Amin Allahumma. Nah, hadir ke pengajian, hadir ke majelis zikir, niat untuk berhubungan silaturahim, menyambung tali silaturahim, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Amin Allahumma. Karena rahmat hadirin, tak kala ada pengajian semacam ini, rahmat Allah diturunkan, hidayah Allah diturunkan. Perkumpulan yang semacam ini bisa membuat Rasulullah bahagia. Perkumpulan majlis yang semacam ini bisa membuat Rasulullah tersenyum. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada perkumpulan yang bisa membuat Rasulullah tersenyum melainkan majlis yang mulia semacam ini. Kalau perkumpulan, mohon maaf. Mungkin perkumpulan yang kemarin kita berkumpul untuk kampanye, kita berkumpul untuk ini, kita berkumpul untuk ini. Bisa saja satu hati, satu tujuan. Bisa saja satu hati tidak ada tujuan. Betul tidak? Tapi yang hadir malam ini, kita satu tujuan untuk mengharap ridha Allah.
kita duduk di majelis yang mulia ini untuk menyambung silaturahim agar sambungan terus berjambung kepada Rasulullah, maka insya Allah majelis yang macam ini akan menjadi bengkel untuk memperbaiki hati kita. Amin Allahumma, amin Allahumma. Terus yang keempat, menyambung silaturahim, Allahumma sholli ala Muhammad, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyambung silaturahim akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama para ulama, kita duduk bersama para kiai, kita duduk bersama para asatid, kita duduk bersama sesaudaraan semacam ini. Umaroknya kumpul, ulamanya kumpul, masyarakatnya rukun, kompak sampak, satu hati, satu tujuan. Insya Allah pahala yang kita dapat besar. Insya Allah dosa-dosa kita banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, poin yang ke nomor 2, ayo kita kuatkan hubungan silaturahim. Kita rukunkan di majelis yang mulia ini menjadi tempat untuk membuat kita saling hubungan, saling silaturahim, saling memperkuat dan merukunkan. Tatkala ada musolah di belakang, ayo yang masih belum gemar berjemaah, ayo kita berjemaah. Yang masih belum gemar baca Quran, anak-anak kita, ayo kita setor ke pondok pesantren, kita setor ke TPQ, kita setor ke musolah agar supaya dididik oleh ustadz, dididik oleh para ulama, dididik oleh para asatid, agar supaya kita sudah meninggalkan anak yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Amin Allahumma. Bahkan sampai dikatakan orang kalau meninggal dengan meninggalkan anak yang hafal Quran, gemar membaca Al-Quran, tahfidz Quran, maka orang tuanya akan diberikan mahkota nanti di surga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Dari itu ayo adanya musolah ini kita manfaatkan untuk menjadi sebab, menjadi wadah untuk memperkuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan catatan satu, man wasalah wasaltuhu. Barang siapa yang nyambung akan disambung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tidak langsung kalau kita putus hubungan, tidak rukun kepada guru, tidak rukun kepada kiai, tidak rukun kepada ulama, tidak rukun sesama tetangga, saudara, semuanya akan diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah putus hubungan sama Allah, maka sebesar apapun pekerjaan Anda itu akan sulit. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mahal tidak kita ngaji malam hari ini? Mahal tidak? Berkah tidak? Amin Allahumma, amin Allahumma. Ayo kita berdoa, mudah-mudahan semuanya yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Amin Allahumma. Yang punya keturunan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang masih putus hubungan silaturahim, mudah-mudahan berkat majelis ini kita nyambung lebih kuat. Amin Allahumma. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin Allahumma. Ayo tidak ada perkumpulan, kata Al-Imam Al-Habib Ali, masih kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada perkumpulan majelis yang mulia seperti majelis seperti malam ini. Di dalamnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo gerakkan hati kita. Ayo gerakkan hati kita berdoa kepada Allah, menyebut asma Allah dengan lewat lantunan sholawat kepada Rasulullah. Karena tatkala kita berdoa kepada Allah lewat nama Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengidolakan nama Nabi Muhammad, apapun hajat kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yang kedua, solawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adimi sholata ala Nabi Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammad. Faqabuluha hatman liwairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadin. Perbanyak sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha, diterimanya, kekabulannya hatman pasti liwairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha,
tingkah laku kita, kelakuan kita, amal-amal kita antara diterima atau tidak. Illa sholata ala Nabi Muhammadin, kecuali sholawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita berdoa kepada Allah dengan menggerakkan lisan. Kita menyebut nama Nabi Muhammad, hajatnya sebutkan. Yang sakit insya Allah Allah sembuhkan. Yakin perkumpulan majlis yang mulia ini pasti doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Yang sakit ayo kita doakan saudara-saudara kita. Dan kita doakan pemimpin-pemimpin kita, umarok kita, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Amin Allahumma. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, negara kita tercinta ini dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kampung kita dijadikan kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ayo kita berdoa sambil mengumandangkan sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma.